Begitu random zona yang pasti sangat menguntungkan tim-tim yang masuk dalamnya terlebih dahulu. Kita bakal lihat apakah akan ada perbedaan strategi dalam permainan semua tim. Yes, dimana kali ini seluruh tim sudah turun. Wow, itu Ruins ada yang deketan, bakal nabrak gak ya? Nanti kita bakal lihat seperti apa. Karena di sisi lain semuanya udah mulai menyebar cukup merata. Lihat area yang dikuasai oleh Jeux. 4 titik scrapping yang berbeda di dekat dengan bootcamp. Betul, tapi kita bakal kayaknya juga zona pindah, zona galau kali ini ya. Zona set boy mungkin terjadi nanti di akhir-akhir. Karena sementara masih zona galau. 3 pulau masuk ke arah zona pertama kita yang akhirnya pastinya membuat semua tim bingung mau ke kiri, ke kanan, atau ke bawah. Betul, tapi pada umumnya sih 50% ke atas tuh dia ke ini nggak sih, ke Camp Alpha nggak sih? Biasa gitu, biasanya ya. lebih sering Camp Alpha atau seringnya juga malah ke tengah-tengah gitu loh, yang ke pertigaan. Oh, yang pulau kecil itu. Waktu itu kan pernah ya di PMPL ya? Pernah. Yang pulau kecil yang ada dua pulau kecil di antara bootcamp sama pulau Alpha itu. Nanti kita lihat seperti apa. Apakah akan terjadi zona-zona random seperti itu atau tidak. Melihat tadi ada banyak sekali tim yang melakukan scrapping. Tadi di Ruins ada 1 tim. Di sekitar Ruins 4 titik ada 1 tim lagi. Terus di sekitar bootcamp yang choke point ada 1 tim. Jadi menarik banget dan mungkin bakal terjadi fight-fight kecil sih harusnya. Betul, tapi kita bakal lihat nantilah ketika sudah mulai bergerak juga, ketika sudah lengkap puting-putingan semua orang. Karena kita baru masuki menit kedua, di mana semua tim sudah sampai ke kota mereka, ke tempat scrappingan mereka dengan selamat. Dan sampai sekarang belum ada satupun fight yang terjadi. Belum, dan mungkin hanya sekedar informasi aja yang masuk. Karena ketika lagi buka parasut, itu biasanya kelihatan ada tetangganya. Ada orang lain nih di sebelah gue. Di mana, nanti gitu kan. Biasanya ketahuan tuh, kayak main di klasik aja. Ibarat Betul. kita lagi buka parasut turun bootcamp, lihat kan matanya digeser kiri kanan, ada nggak tim lain yang lagi turun di daerah kita? Ternyata ada. Kadang-kadang nggak ke spot loh. Karena nggak ada, betul. Ya kan? Kadang-kadang gue turun gitu kan, gue yakin kosong. Ya kan? Ada orang, ada step, guys, tolong Ya, guys. itu awalnya kita kira bot, ini bot nih, soalnya kan tadi nggak ada nih. Iya. Dimajuin, tahu-tahu dia Orang. jiggle gitu. Tiba-tiba ngepron sama nembak. Iya. Ya kan serem ya. Nah itu dia, menarik banget untuk PUBG Mobile dimainkan. Dan sementara biasanya sih kalau Sanhok ya dengan zona set boy kayak tadi yang lu udah bilang Flo, biasanya yang ngambil area bootcamp yang punya chance ke circle akhir Betul. paling besar ya gak sih? Karena bootcamp itu tempat yang bisa dibilang pusat dari Sanhok ya. Mau gerak kemana pun cepet, dan kunci Sanhok adalah pergerakan, movement, rotasi itu kunci Sanhok sih. Wah, menarik. Karena Sanhok itu baik lagi menguntungkan bagi tim-tim masuk terlebih dahulu dalam zona. Berarti metanya secara umum antara gerak cepat banget ke zona atau healing. Oke. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa tim yang main di ujung circle itu efektif juga main di Sanhok. Kita lihat dari GD menjadi tim dengan jumlah poin tertinggi di PMPL Sanhok. Mereka nggak pernah ke tengah-tengah zona. Mereka mainnya di pinggir, dan nggak pernah healing. Oke, dia mainnya kayak nyisir gitu ya. Jadi bergerak seiring circle-nya bergerak gitu. Betul, sama kayak ini juga Geek Fam ID atau Livescape. Sama, Betul. mereka kalau main Sanhok juga main di pinggir circle dan sangat efektif. Itu dia. Jadi kuncinya untuk di Sanhok adalah pergerakan. Menarik ya, menarik. Nih ilmu nih buat yang lagi nonton PMNC, kapan lagi nonton streaming, nonton competitive scene gitu, dapat ilmu. Gratis lagi. Gratis lagi. Yoi. Yoi. Tapi kita bakal kayak juga tampaknya semua tim masih rotasi dengan gratis, belum ada harus membayar dengan anggota-anggota mereka. Sangat aman, termasuk NFT juga yang sedang melewati high ground. Tapi sudah ada 2 tim yang cukup berdekatan, Wave dan juga Jeux kali ini. Perlu berhati-hati kedua tim ini karena sudah mulai saling menempel. Yes, bener banget. Dan Jeux ini adalah tim, bisa dibilang tim yang cukup agresif dan mengerikan. Karena tadi sempat kita lihat juga ya fightnya dari Aragon tadi ketika dia melakukan clutch dengan tim apa ya, gue lupa tadi. Dia clutch tadi itu loh. Gue lupa dia tim apa. Tim One Uno. Waduh ya? Iya, Begitu 2 orang ya? doang kan. Pokoknya dia clutch gitu loh. Gokil banget. Pantesan aja dia masuk ke highlight ini PUBGMobile.esports.id. Nggak heran masuk. Gak heran gitu loh. Ternyata dibuktikan gitu. Tadi kan sebelum match tersebut gue bilang, kenapa ya Jeux Aragon jadi highlight? Waduh, yang kali ini harus jadi highlight juga Ramones yang berhasil mendapatkan seorang All Flames, dan itu dia 2 player dari Wave terculik begitu saja. Betul, tinggal Quest juga Ciro yang bertahan. Quest pun akhirnya track dan oleh Jeux.
dua tim nyayurin mereka ternyata ya, menjadi korban sayuran dua tim sekaligus kali ini. Waduh, ini adalah berita buruk untuk tim Wave. Lagi santai-santai aja di suatu area, nggak nembak padahal dari tadi malah dia yang ditembak terlebih dahulu. Nah, kan apa yang dia bakal dilakukan? Pukulan kedua, itu dia. Sip. Ya, men-secure kill-nya meskipun NFT harus kehilangan 2 kill mereka knockdown tadi ya. Tapi NFT kali ini dengan tadi ya game sebelumnya Drone mengamuk dengan 9 kill, kali ini bakal berjuang kembali reset dari 0 lagi, mulai masuk ke arah pertigaan pulau-pulau. Sementara waktu dari Echo Esports kali ini mulai terpantau juga sedang mengawasi high ground. Yap, berada di choke point dekat dengan jembatan juga. Dan di sisi lain kali ini kedua tim ini antara NFT dan Jeux harusnya sadar satu sama lain karena mereka berdua nembakin tim Wave yang sedari tadi berada di open field. Dan memang tadi posisi jeleknya untuk Wave adalah mereka split jauhan banget gitu. Lagi split jauhan. Gue tahu mereka pengen take down tim Jux. Tiba-tiba dari belakang ada NFT nembak, mereka mulai panik, akhirnya disayurin dua tim sekaligus. Benar, karena open fire dari NFT langsung si Jeux jadi kayak aware banget kan ke arah tersebut. Betul. Sementara itu di sisi lain, wow, ada smoke setup yang sudah dibuka oleh Iri. Memberikan informasi pastinya juga ada smoke, ada manusia. Tidak mungkin ada smoke, tidak ada manusia. Dan dari Zeus pun sudah mulai mengelock visionnya ke arah sebuah batu. Di belakang sebuah batu tersebut ada 2 player. Masih bergerak juga kita bakal kayak ini dari NFT menyebar ke 4 titik yang berbeda, mencari info sekaligus juga memperluaskan kontrol area mereka. Tapi kita lihat pindah ke Wanodo Bravo dan mereka sedang mengincar tim Iri. Spray down tapi belum menemukan targetnya. Kali ini dari tim One Uno sudah membuka informasi bahwa mereka ada di dalam shack-shack kali ini ya. Yes, begitu saja langsung cabut dari Zeus, nggak mau bertahan begitu lama di shack tersebut. Sementara Molen masih berada di balik sebuah rumah. Kalendernya, gue baru sadar kalender Sanhok ada ininya ya. Ada gambarnya gitu tuh. Apanya? Kalender, jadi di dalam rumah Sanhok tuh ada Ada kalender. Nah, kalender itu ada gambar. Apa tuh? Gambar cewek gitu. Waduh. Oke. Serius. Maksudnya kayak muka-muka anime-anime gitu. Iya. Bukan yang lain. Gue kira ada ini apa? Kata bijak tiap bulannya itu. Aduh. Yang bisa dirobek satu-satu. Iya. Tiap hari ada kata bijak yang baru kan. Wah, itu day-day quote sih jadinya. Quote sehari-hari. Quote sehari-hari. Dan kali ini juga dari Jeux pun nggak berpindah, masih tetap di tempat yang sama. Ini adalah choke point yang cukup populer ketika bermain di Sanhok dan Betul. sering banget diperebutkan ya. Sanhok itu dulu pas awal-awal keluar, kebanyakan tim itu ngincer jembatan. Langsung men-secure jembatan. Yang di Ruins itu kan ya. Di Ruins, di daerah-daerahnya Camp Charlie, Betul. pokoknya dimanapun ada jembatan itu di-secure. Kenapa? Karena buat nyebrang gitu, pilihan opsi buat nyebrang. Sekarang mulai agak tinggalkan karena banyak cara-cara lain kan, bisa nebein zona, bisa bergerak dengan cara-cara lain juga. Tapi baik lagi gitu, menurut gue jembatan pun masih jadi tempat yang sangat enak untuk dikontrol karena kita punya pilihan. Iya. Pilihan untuk rotasi yang lebih luas ketimbang mungkin tim-tim yang gak bisa jembatan. Benar sih. Tim yang selalu Naik Vespa. coba. Oh, si Leuzi. Iya, naik Vespa. Tukeran dia. Tukeran. Lebih ini mungkin katanya ramah lingkungan Vespa. Oh, Gak tahu sih, gue so tau. kayaknya nggak juga sih. Kayaknya emang anak Vespa banget sih dia. Oh, anak senja kali Anak ya. senja, Oke. naik Vespa, helm bogo kan. Iya, benar. Dan ini Leuzi, kayaknya dia sendirian aja ngambil bagian Atas cave. Iya, atas cave. Ini rotasi-rotasi orang meta healing, tapi gue lihat Leuzi dan teman-temannya tidak membawa first aid yang banyak. Ini kayak nggak meta healing sih. Nggak Mereka ya? lagi ambil bagian bawah. Mungkin mereka juga muter jauh. Mainnya kayak BFD. Oh. Mainnya juga kayak tim GD kalau lagi di atas. Mereka muterin ujung circle aja. Nggak terlalu pengen terburu-buru masuk ke center. Apalagi centernya kalau daerah Painan, daerah sekitar open field di Ruins itu banyak banget high ground yang bisa menangkap posisi mereka. Ya, benar. Dan sementara itu juga Ciro. Wah, kok dia nggak? Oh, ini yang tadi last Yang man wave standing. tadi, Iya. wave. Berarti helmnya pecah nih. Soalnya tadi gue liat kok dia nggak punya helm sama sekali. Oke. Atau mungkin panas kayak dilepas dulu. Terus nanti diambil lagi. Niat banget gitu kan. Aduh, keringetan udah tinggal sendirian. Aduh, panas, lepas dulu. Main PUBG M masih nge-roleplay. Berasa banget ya 3D-nya. Jadi pas lagi turnamen si Last Man Standing bener-bener berasa panasnya sampai ke in game. Yoi, tapi kita bakal lihat dari tim Echo Esports ya. Tampaknya mereka sedang menyebar dari jembatan, memastikan mereka punya opsi-opsi juga untuk pindah. Setelah bakal kemana, masih ngedonat kali ini. Dimana tim-tim seperti NFT gue rasa sangat diuntungkan sih dengan mendapatkan daerah pertigaan. Ramai banget tuh di pertigaan. Ada 3 tim ya. Ada 3 tim yang sudah mulai mengisi. Sementara itu di sisi lain udah mulai menembak-nembak juga. Udah mulai open fire.
dari tim Creed ini yang tim tadi kita bahas juga, tim yang cukup agresif, tapi mereka masih perlu memaksimalkan placement pointnya kalau misalkan memang mau nyusul ke top satunya. Betul. Lalu kita bakal kayaknya juga ya dari tim Creed. Tampaknya mereka juga masih mencari si jalur rotasi yang enak. Mereka adalah tim barbar banget, lebih mengutamakan kill ataupun mencari placement dengan menjatuhkan tim lain. Ketimbang bermain lebih safe, masuk pelan-pelan, mereka lebih suka perang. Kalau nggak ada jalan, kita bikin jalan. Kita hantam musuh depan kita. Wah, benar sih. Tadi dia udah mulai buka tembakan juga, tapi langsung mundur, nggak mau terlalu lama di tempat tersebut. Mungkin resikonya terlalu berbahaya juga. Dan sementara juga kita lihat dari Virus ya, di tambang area kali ini tadi sempat terkena beberapa tembakan, tapi harusnya masih cukup nyaman dan aman. Udah mulai kelihatan banyak tim yang mengambil vehicle untuk disimpan untuk rotasi berikutnya. Betul. Tadi tim apa sih yang pakai vehicle juga, lupa. Tadi yang di cave, Myron. Itu dari Myron. mereka muter cave, muter bawah banget, dan mungkin tim lain bakal harus berwaspada sih karena hingga menit ke-11 zona kedua ini masih lengkap 16 tim. Baru 3 orang dipulangkan, itu pun dari tim yang sama, wave semua. Betul. Tadi juga di belakang Myron tuh ada tim lain yang lagi late rotation, TC. TC tadi. TC itu dia, itu juga tim yang bisa dibilang cukup berbahaya karena Mereka tadi, healing. oh iya yang lu bahas tadi ya. Iya, Oh iya. TC itu tim healing, jadi mungkin mereka muter pelan-pelan, coba untuk men-take down semua first aid yang tersedia. Oh, Semua iya. diambil, dikumpulin, dan mungkin akan healing di momen terakhir. Bener-bener, soalnya tadi gue liat positioning TC itu bener-bener kayak tim alter ego ketika lagi looting ataupun tim BFD gitu kan. Karena dua tim yang paling terkena untuk melakukan meta healing sementara waktu ini ya alter ego sama BFD. Dan kali ini dari Iri pun sudah mulai beriring-iringan untuk melakukan rotasi lebih dekat ke arah bootcamp. Eko pun demikian sedari tadi bergerak dan akhirnya terspot oleh player-player dari Jeux nampaknya. Menerima beberapa peluru panas langsung mundur. Abort mission, fall back. Langsung mundur kayak mereka ya. Dan tampaknya tim Eko ya, mereka punya tempat yang sebenarnya enak. Ini enak banget, coba baik lagi. Belakang mereka high ground, depan mereka juga tempat yang ada broken wall ya. Yang berarti tim Eko ini sangat-sangat vulnerable atau mudah ditembak dari banyak banget angle. Pisau bermata dua lah ya, dapat Yeah. banyak informasi tapi posisinya juga kebuka. Karena ini gudangnya tuh kayak ya open banget, semeriwing gitu. Betul, nggak ada temboknya gitu kan. Nggak ada temboknya. Adem sih adem gitu. Adem. Adem, tapi bahaya juga. Bener, dan lihat dari Jeux, dia mendapatkan Dua tim berbeda. gitu loh. Swavel berhasil di take down, Anyo juga berhasil di take down. Membuktikan bahwa positioning dari Jeux ini benar-benar nikmat. Betul, bisa fight kiri, bisa fight kanan, tinggal pilih mau ke kiri atau mau ke kanan kali ini. Dan tampaknya NFT sudah bisa kembali menyatu dengan Swavel yang kenok, bakal dari revive cepat-cepatnya juga. Tapi ini menjadi satu ancaman bagi tim NFT kalau mereka nggak bisa bergerak dengan bebas kali ini. Yes, dan kali ini juga kita mulai melihat ada dua tim yang cukup berdekatan di bagian bootcamp. Wow, Apple yang sudah terpisah cukup jauh dari teman-temannya, tapi kita lihat dari setup WAF, di mana mereka melakukan split 4 orang mengepung player-player dari Iri dan masih mencari informasi. Itu dia informasi berhasil didapatkan. Raisin yang harus ter-take down kali ini. Trading knock terjadi, tapi masih cukup lama untuk melakukan close combat. Tampaknya Shots Forest juga bakal di belakang karena lobby Toothless sudah menyatu dengan timnya, tapi bakal melakukan revive yang cukup riskan kali ini ya. Karena cukup berdekatan dengan pemain-pemain Iri lainnya. Sekitar area bootcamp juga ada XCB, area tim-tim lain sudah melakukan setup, tapi tampaknya dari WAF X mau coba untuk nge-pressure musuhnya sebelum mereka bisa full revive semua. Betul, karena circle-nya juga udah mulai bergeser kembali keluar dari bagian bootcamp. Lihat pergerakan seluruh player kali ini sudah mulai menyapu dan menyisir gedung Y ini. Sementara itu kita lihat dari Iri nggak bisa bergerak terlalu banyak juga karena masih melengkap 4 player untuk WAF. Betul, WAF juga pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan musuh. Kita lihat dari Iri sedang mengokang bom, belum melihat posisi Sax. Kita bakal lihat Sax sudah mengokang bom. Tampaknya dilempar dan ternyata belum masuk ke area dari pertahanan Sax. Kali ini lempar bom juga dari Sax belum mengenai targetnya, sama-sama lempar, sama-sama miss. Yes, dan Sax pun kembali repositioning, nggak mau bertahan di tempat yang lama, dan Toothless itu bagaikan ninja berada di lantai 2, siap untuk menculik jikalau ada satu player dari Iri yang bakal lewat. Tapi kayaknya player-player dari Iri semuanya masih berada di lantai paling bawah, tidak ada yang berada di lantai atas. Dan posisi dari Caesar pun terspot, sudah mulai terjadi kokakan granat kali ini. Dari Sax sudah siap untuk mulai menembak, ada tembakan yang masuk tapi masih belum cukup untuk menumbangkan seorang player. Dan lagi-lagi dikunci depan belakang, tapi ternyata ada third party dari sisi lain yang sudah mulai menembaki ke arah WAF juga.
Kita bakal dari WA ketiga bakal langsung coba top fight dengan tim Iri, tapi Toothless lumayan low. Caesar tertangkap dan membuat satu celah untuk tim WAF, tapi sayang banget Ryzen ternak juga oleh Rain kali ini. Bahkan Toothless kali ini juga di take down 2 lawan 2. Dia bakal lihat ini dari Sax menembak, belum menemukan targetnya. Ryzen pun di end tanpa berlama-lama knock end untuk seorang Rain. Yes, Rain pun kembali mencari mangsanya, kali ini menyisir lantai 2, tapi posisinya udah ketahuan oleh Sax. Dan itu dia depan-depanan persis. Apakah berhasil ditembak? Ditembak dari sebuah pintu. Jump shoot ke arah depan. Berhasil menumbangkan player dari Iri. Last man standing, Rain Arye. Harus melakukan healing terlebih dahulu. Memanfaatkan waktu yang ada, tapi Caesar sudah tersungkur lemas. Tidak mampu berbuat banyak. Sax dan Lesby akan berusaha untuk mencari last man standing player dari Iri. Yes, sudah bakal lihat dari WAF kali ini masih mencari Rain yang bertahan di lantai 2. Sedang dicari, pelan-pelan buka semua ruangan, tapi resikonya adalah mereka bisa di HBD. Dan sini dari tim Iri pengen cuma knock revive teman yang lagi knock. Kita lihat kalau bisa di revive, ini mungkin jadi keadaan yang adil ya. 2 lawan 2 di daerah bootcamp ya. Yes, tapi tampaknya tidak di revive. Oh, di revive. Di revive karena dia sudah tahu positioning dari 2 player WAF. Tapi player-player dari WAF masih belum menemukan. Player dari Iri masih disisir terus-menerus. Ini nggak bisa terlalu lama fightnya karena zonanya nggak ada di bootcamp. Tapi kita lihat saja, mampukah mereka bertahan keluar selamat dari bootcamp ini. Ya, kita bakal lihat juga dari Sax bakal naik ke atas pelan-pelan mencari posisi lawan di mana. Tapi lihat dari Iri tampaknya mendengar ada step-step yang dilakukan oleh Sax 99. Tapi belum sampai terlihat jelas mana posisinya. Spray down dilakukan tapi belum berhasil menemukan targetnya. Di sini Sax perlu berlari dengan blue zone yang sudah mulai mengikis nyawanya. Iya, ada kejaran blue zone, ada kejaran musuh juga. Ini sulit banget positioning untuk tim WAF dan juga tim tadi Iri ya. Mereka semua harus segera keluar dari blue zone ini. Ini mereka kayaknya bakal ketemu deh ketika keluar secara bersamaan dari bootcamp. Kita bakal lihat juga dari One Uno Bravo BSG lagi coba the revive. Mereka berada di ujung zona di high ground berdekatan dengan tim DG, tim yang patut diwaspadai karena sedang ada di puncak klasemen. Yes, tapi zonanya mengecil kembali. Wow, zona yang sangat menyebalkan tapi menguntungkan untuk tim NFT dan juga Zeus. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Zeus kali ini masih mencari posisi ya lawan-lawannya, tapi dari XCB, oh iya kawan-kawan masih harus berjuang juga melewati perairan 250 meter menuju ke arah zona, tapi bukan 280 meter yang mudah. Wah, ini sulit sih. Di depan ada Eko, di belakang mereka juga ada tim Iri sama tim apa tadi satu lagi. Pokoknya ada 2 tim yang keluar dari bootcamp itu harusnya barengan dia sama XCB. Nanti kita lihat seperti apa perjuangan mereka untuk menyentuh play zone-nya. Tapi dari Zora masih scanning aja, masih belum menemukan informasi yang cukup baik. Dan Dubs pun masih melakukan healing. Oh no, ini waktunya tipis banget, 10 detik waktu yang mereka punya. Kayaknya bakal susah sih kalau misalkan mau nyentuh play zone. Yap. Tapi kita bakal lihat juga dari wave ke belakang ke arah lobby dan satu persatu tim mulai dikikis kali ini ya. Masuk ke circle keempat, circle kelima harusnya kita mulai melihat pengikisan massa yang terjadi, mungkin sisa menyisakan di circle kelima nanti ya 9 tim. Benar. Soalnya biasanya blue zone kelima itu udah sakit banget untuk di Sandhawk itu sendiri. Apalagi nggak full boosting, itu berasa banget kikisan DPS darahnya. Yap. Dan kali ini juga Eko yang sedari tadi masih berusaha untuk mendapatkan positioning lebih baik lagi, scanning lagi ke arah depan. Itu ada NFT juga. 13 tim masih tersisa ya, 46 yang alive. Oh, terkena beberapa tembakan dari Flippy, langsung saja tersungkur untuk Eko Yunown. Sementara itu lihat dari tim DG yang udah mulai menceburkan dirinya ke bagian sungai, berusaha untuk nyebrang untuk menyentuh play zone. Yap, tapi dari DG sendiri mereka masih pengen mengutamakan kontrol high ground yang membuka vision. Dia split ke beberapa yang berbeda, bahkan sudah ada berenang juga, tapi ada juga di belakang menjaga posisinya, nggak terburu-buru pindah. Sedangkan NFT mereka sudah masuk ke dalam rumah, posisinya cukup center juga, dan ini bisa nyayur banget sih. Ini mereka benar-benar posisi untuk nyayur. Enak sih, bisa nge-spot ke bagian GG juga. Acin berada di belakang truk, mulai meledak truknya, tapi Acin masih punya waktu untuk kabur ke arah belakang. Tapi dari Onta pun seenggaknya mendapatkan informasi yang cukup berharga. Ini tim Gado-Gado kayaknya agak terkunci dari depan belakang. Iya, ini mereka agak terkunci juga dari tim Gado-Gado, tapi mereka perlu untuk nge-clear tim DG terlebih dahulu. Sedangkan Myron kayaknya mau terpantau juga mendekati ke arah tim NFT. Paudi juga mulai terpantau, masih ada di ujung dari ruinsnya. Mereka bakal bermain lebih sabar dan di HBD oleh tim TC yang bermain begitu sabar, nunggu momennya akhirnya mendapatkan korbannya. Yes, posisi Casper sama sekali tidak terspot oleh Mizu, bersembunyi dengan sangat baik di belakang batu. Dan kali ini dari Kenot dengan kawan-kawan nampaknya akan membalaskan kematian Mizu. Sudah mulai dicari kembali, mulai di spray ke arah depan. Kingu akan memasak granat yang pertama, dilempar ke depan, tapi
Suavel memasak granat. Harusnya connect. Oh, ternyata hanya splash damage saja yang masuk. Betul, kita bakal kayaknya juga tampaknya Casper tertangkap oleh Ciel dan langsung ditumbangkan dengan sekejap, tapi gado-gado tampaknya bertemu dengan tim One Uno saling men-knock out di blue zone. Bukan fight yang terbaik kali ini untuk mereka. Yes, apalagi ini udah masuk circle kelima juga, 30 detik waktu yang mereka miliki. Ini adalah posisi yang tidak nikmat untuk melakukan perang. Harusnya sih mereka bakal fokus objektif aja untuk masuk ke dalam zonanya. Sementara itu di sisi lain juga banyak sekali fight yang udah mulai bertumpahan, sudah mulai pecah. 4 tim sudah dikembalikan ke lobby. Masih ada 4 tim juga yang berusaha untuk survive di blue zone. Betul, kita bakal kayaknya juga cukup banyak tim yang menahan sakitnya blue zone, cukup banyak tim yang sudah mulai nyayur juga ke arah lawan-lawan mereka. Zona kelima pun akan bergerak dan di sini mulailah pengikisan massal. Yes, ini zonanya udah nyebrang ya ke pulau yang deket bootcamp. Jadi harusnya bakal susah untuk tim-tim yang belum melakukan penyeberangan. Apalagi kali ini dari tim Iri yang bertemu dengan tim Jeyux. Zonanya udah mulai menyelimuti tubuh Caesar. Lihat DPS-nya tuh, berasa banget itu boosting full loh. Ya, Dan itu boosting full. Tapi kita bakal kayaknya juga dari Myron masih nahan pergerakan dari tim Gado-Gado. Tapi lihat, dari Miracle sudah mulai berenang-renang menuju ke arah tim Miron. Dan tampaknya GG menyebar ke tiga titik berbeda, tapi disayurin oleh Miron habis-habisan. kebenaran posisi dari zombie kali ini cukup nikmat. Berhasil untuk mendapatkan satu player dari Miron dan juga Echo. Berhasil menculik Aragon dan 2 player dari Jeyux masih berlari-larian. Tapi dari Echo pun gak bisa bertahan terlalu lama karena zonanya udah mulai menyelimuti Echo. Violet, kenapa kamu tidak bergerak? Kenapa kamu masih di belakang batu? Oke, kayaknya dia lebih memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu sebelum melakukan pergerakan maju ke arah depan. Dan tim Miron harusnya bisa melakukan penyayuran ke arah player-player yang lagi berenang, tapi kameranya sudah mulai bergeser kembali. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim Power Ranger masih belum secara utuh masuk ke arah zona, tapi zona depan mereka cukup aman. Tidak ada yang mengganggu mereka dan cukup terjaga juga posisinya. Miracle lagi berenang-berenang dan apakah dia bisa menciptakan sebuah miracle juga untuk timnya kali ini? Betul, karena darahnya juga udah tipis banget, masih berusaha untuk naik turun, dan kali ini Prince harus melakukan close combat terhadap tim TC. Satu player berhasil diamankan, tapi dari sisi seberang ada Paudi juga Ciel mulai ditembakin, tapi masih bisa take cover di belakang rumput, dan kembali Prince memberikan tekanan suppressing fire kepada tim Paudi. Yap, kita bakal tanya juga dari tim Creed, benar-benar nyayur banget sih. Mereka tim yang galak banget, tinggal memaksimalkan placement point mereka doang. Setelah kita bakal lihat kali ini dari tim NFT, mereka masih lengkap dengan Creed juga 4, sisanya semua lumayan bonyok, terutama bagi tim Jeyux dan juga tim Cyclone. Tapi kalau tim Cyclone, setahu gue mereka melakukan healing. Jadi mereka cukup oke lah bertahan. Mungkin masuk ke top 5, top 4 mungkin. Lihat Harusnya. nih, berapa jumlah first yang dimiliki oleh tim TC. Betul, dan apakah timing momentum healingnya pas gak itu? Sementara itu kalau kita lihat juga dari tim NFT, posisinya enak banget. NFT berada di sebuah compound dan circle-nya berpihak untuk tim NFT. Tinggal gimana caranya NFT melakukan eksekusi untuk mempertahankan area ini. Betul, kita bakal lihat drone kembali mulai bermain agresif, coba mempertahankan compoundnya, dan mereka menyebar ke 3 titik yang berbeda. Yes. Antara Suavel, Flippy, dan juga ada duo drone dan juga Ramones menjaga rumah besarnya. Ini bahaya nih, kalau Swavel ke takedown, itu bisa sharing compound antara tim NFT dengan tim antara Creed ataupun Myron. Betul, itu bisa menjadi rebutan jadinya nanti Iya. ya. Waduh, ternyata Adrian juga sudah mulai ter-takedown oleh Myron. Kali ini mereka melakukan fight, close combat, berusaha untuk mendapatkan touchdown ke dalam circle. Tapi agak sulit nampaknya karena ada Swavel juga will join the fight. Bakal berusaha untuk melakukan kill-steal terhadap player-player ini. Dan tembakan kembali terlontar. Oye pun berhasil untuk menumbangkan seorang Prince. Tapi Swavel sedikit kebingungan dan kayaknya dia lebih memilih untuk menahan diri untuk tidak keluar dari rumah. Betul, lebih baik bertahan, jangan sampai ngebuka badan terlalu lebar juga, takut ya malah nanti di-takedown oleh lawan-lawannya. Tapi lihat dari tim Creed akhirnya dipulangkan di posisi ke-6 dengan total 3 kill. Yes, dan kita lihat dari player-player NFT berusaha untuk menahan diri supaya tidak keluar dari rumah, dan circle-nya pun ternyata berpihak terhadap 2 tim. Dan sementara kita lihat dari DG, Kental sudah mulai mengspot juga rumah yang dihuni oleh NFT. Ada sebuah pintu yang masih tertutup, tapi kayaknya Kental akan berusaha untuk melemparkan granat yang pertama ke arah depan. Flippy kelihatan, tapi belum ditembak. Kental bermain sangat sabar seperti match-match sebelumnya. Betul, kita bakal lihat kali ini dari seorang Kental lempar bom. Tampaknya belum menemukan posisi dari seorang Flippy yang terus bergerak di antara rumah-rumah yang dijaga oleh tim NFT. Oke, dan akhirnya dibuka skopnya, ditembakin ke arah Flippy. Flippy berhasil ditumbangkan oleh player-player dari DG. Dan kayaknya bakal langsung diras aja oleh Kental. Kali ini mulai memutar dari bagian kiri. Ada Ramones itu, pundaknya kelihatan di spray. Dapat 2 player untuk tim DG. Dan Kental kayak
berusaha untuk masuk ke dalam jendela tapi nggak sampai, kakinya kependekan dan langsung saja di end. Tapi kita lihat kali ini bakal langsung masuk kembali ke satu rumah di depan sana, tapi Kental pun terkena tembakan yang cukup dalam. Drone masih di dalam sana, Kental pun ditembakin kembali, tapi what happened? Myron mengganggu tembakan-tembakan yang oleh tim DG yang akhirnya malah menyelamatkan tim NFT yang sudah mulai tertekan. Tapi lihat di belakang masih ada yang healing juga. Ada Warrior yang terus mencari poin-poin tambahan, tapi top 3 itu batasnya dia. Tidak cukup lagi untuk healingannya, tapi kali ini dua tim tersisa, Myron dan juga NFT. 3 versus 3 situation, tapi satu player dari Myron sedang diusahakan untuk di-revive. Kita lihat siapakah yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner kali ini. Dan siapa nih WWCD? Menjadi WWCD keduanya mereka. Akhirnya ada tim dengan 2 WWCD. Betul. Ini akan menjadi fight yang sangat menarik. Oh, wih, mantul! Mantap betul itu. Granatnya masuk ke dalam rumahnya sendiri untuk Flippy, tapi masih belum meledak. Itu dia kan. Aduh, splash damage-nya lumayan. Habis deh first aid-nya. Yes, ini berarti banget, tapi Flippy kayaknya masih bisa bertahan juga. 3 lawan 3, tapi untuk zona gue rasa Myron punya angle-angle yang lebih memadai ketimbang NFT yang sangat terjaga dalam compound mereka, tapi limited info yang terbatas yang mereka dapeti dari dalam rumah. Betul, NFT terkunci pergerakannya di sebuah rumah, dilemparkan granat yang pertama dan molotov, bahkan kali ini ke Oye. Dihadang pergerakan dari Oye, nggak bisa maju, dan Oye sudah mulai maju ke arah depan, digocek kiri kanan. Flippy sudah mulai melihat Oye, breakdown ke depan, tapi ternyata Flippy yang harus terjatuhkan, dan Oye berhasil untuk touchdown ke dalam play zone-nya. Bagus banget spray dari Oye menangkap pergerakan dari Flippy ketika dia sedang terbuka lemparan bom. Ini bakal kalau masuk berharga banget, tapi ternyata belum bisa menumbangkan target-target dia. Bom kedua masuk ke dalam rumah, drone lumayan low, dan kita bakal lihat nih bom kedua meledak menumbangkan 2, menyisakan Swavel. Myron masuk ke dalam rumah dan mendapatkan winner chicken dinner mereka yang kedua dengan 15 total kill kalau gue nggak salah ngitung. Wow, akhirnya ada satu tim yang berhasil mendapatkan 2 WWCD di 2 hari ini. Myron Revolt bermain dengan sangat agresif, dan tadi positioning mereka pun enak banget, bisa nge-backstep sebuah tim yang lagi clutch kan ya, lagi clash di dalam. Betul, DG dan juga tim NFT diganggu, akhirnya direbut WWCD-nya.